Selamat malam, selamat berbahagia. Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke guys, di malam hari ini kebetulan Abah kedatangan seorang tamu yang sudah tidak asing lagi lah bagi semua YouTuber, terutama di YouTuber yang nice-nya misteri. Oke, ini Abah, Bang John Arya. Bang John, selamat datang di channel Abah. Terima kasih Abah sudah mengundang di sini. Oke, Bang John, bagaimana? Sekarang kita to the point aja ya. Oke, siap. Gimana kegiatan Bang John sekarang sehari-hari gimana? Kegiatan sehari-hari ya untuk saat ini karena belum ada syuting konten-konten lagi. Ya. Jadi selama hampir 2 bulan udah ada di Sukabumi sih Bang sebenarnya. Waduh. Jadi kita lagi ngebantu proyeknya Tidur Dulur Misteri. Ya. Gitu, Bang. Jadi alhamdulillah bisa jumpa juga sama Betul Abah ya. banget, Bang. Dengan adanya ya apa sifatnya tuh namanya tuh perantaraan TDM. Jadi Bang John bisa kenal dengan Abah ya. Terima kasih sekali. Dan tentang kasus misteri, Abah hanya ingin tahu pengalaman-pengalaman Bang John ya di YouTuber gitu. Oke, Bang John ya. Kemudian gini yang akan Abah pertanyakan ke Bang John ya. Kenapa gitu Bang John itu selalu jadi podcaster gitu, podcaster. Pan mayoritas podcaster ya. Tidak ada penelusuran secara langsung real di lapangan gitu, jarang gitu. Gitu. Kalau untuk penelusuran sebenarnya udah beberapa kali Bang. Malah awal sebelum saya bener-bener ke YouTube itu saya lupa nih Bang. Itu saya sempet ada platform juga namanya Bigo, kalau mungkin teman-teman tahu. Nah di Bigo itu awalnya Bigo Abah kurang Bigo. Itu awalnya saya malah mendatangi tempat-tempat yang notabene itu angker Bang. Itu konsepnya kita bawa handphone satu, pakai tripod. Dan saya ingat banget pertama kali saya datangin tempat yang paling, maksudnya tempat yang angker gitu. Itu ada salah satu restoran di Kemang yang terbengkalai. Itu kita masuk 1 orang, jadi kita ada waktu itu datang 3 orang, tapi yang 2 nunggu di motor di depan. Jadi itu saya masuk ke dalam ruangan itu sendiri pakai handphone gitu, pakai senter doang. Benar-benar seperti uji nyali ya. Itu terasa banget Mbak, terasa banget apa ya? Auranya gitu. Terasa banget auranya. Dan juga kenapa saya milih podcast? Menurut saya tuh podcast lebih aman, lebih nyaman. Iya betul. Karena kalau untuk kita datangin ke tempat-tempat yang kayak gitu, Bah, itu kan kita syutingnya harus malam nih. Ya. Orang-orang tidur, malah kita kelayapan nih. Udah makan waktu, makan tenaga juga. Terus kita sampai pulang tengah malam, kadang-kadang sampai pagi, kadang-kadang sampai subuh gitu kan. Itu saya ngerasa capek. Makanya saya beralih untuk kayak podcast lebih aman deh. Ya memang kalau podcast itu tidak terlalu banyak membuang waktu, tenaga, pikiran gitu ya. Kita tinggal ngundang atau gimana gitu ya. Beda dengan penelusuran. Kalau penelusuran ya risikonya juga lebih gede ya. Betul, Mbak. Hei, yang pula katela tuh. Katela Bang. Bang. Seberapa menit tuh? Hah? Karak 14 menit. Coba kiat tentang pengalaman horor. Set. Gimana? Siap. Good. Lanjut langsung kan padang kan dia potongnya. Potongan lah. Oke, yang mau ini Abah mau tahu satu lagi pertanyaan, beberapa lagi pertanyaan. Pengalaman di horor gitu ya. Bagaimana gitu suka dukanya di channel misteri, baik secara podcast maupun secara penelusuran langsung gitu. Oke. Tapi lebih ke arah kejadian yang saya alami gitu ya, setelah syuting atau apa gitu ya. Kalau yang paling berkesan banget sih sebenarnya waktu kejadian yang ngalamin tuh bukan cuma saya Bang, tapi malah istri dan anak saya. Tuh, jadi ya saya ini kan mendatangi tempat-tempat yang angker ya Bang ya. Yang kita tuh nggak tahu sejarah tempat itu sebelumnya apa dan siapa aja sosok yang ada di sana gitu kan. Nah waktu itu saya ingat banget lokasinya itu ada di salah satu daerah di Jakarta Timur, perbatasan Bekasi, kalau nggak salah di daerah Pondok Gede. Itu ada salah satu rumah yang disebut rumah pesugihan pocong. Itu karena saya dapetin cerita itu dari narasumbernya Mbak. Jadi singkat ceritanya itu kurang lebihnya nih yang saya dapat dari narasumber,
dulu rumah itu diisi sama beberapa keluarga, satu keluarga. Ya. Jadi dalam waktu kurang lebih 1 bulan mereka itu 4 kali mengalami yang namanya apa ya, Teror. duka. Jadi pertama itu anaknya meninggal, terus beberapa minggu setelah itu anak yang keduanya meninggal, setelah beberapa minggu setelah itu istrinya meninggal. Jadi itu dalam tempo sebulan itu mengalami yang namanya meninggal tuh 4 kali. Yang terakhir itu meninggal yang kepala rumah tangganya. Dan menurut narasumber yang saya dapat waktu itu, jadi ternyata si kepala rumah tangganya ini menumbalkan keluarganya, Bang. Jadi ya kepesugihan Pesugihan. Nah itu setelah saya pulang dari sana, pulang dari lokasi itu, istri sama anak saya tuh bener-bener ngalamin kejadian yang bikin saya sempet dongkol, Bang, bikin kesel. Karena itu kejadiannya kalau nggak salah hari saya syuting Sabtu, terus di besokan harinya saya pulang ke rumah di Pamulang. Itu hari Minggu, kita paginya tuh masih biasa-biasa aja sampai sore, sampai akhirnya tiba jam malam kita udah tidur sama-sama. Yang pertama ngalamin tuh anak saya yang kecil, Bang. Saya punya 2 anak perempuan sama laki-laki. Yang perempuan sekarang udah usia 11 tahun, kelas 5. Yang laki-laki itu sekarang udah jalan 4 tahun, Bang. Itu kejadiannya kurang lebih di tahun 2022 atau 2023 gitu, saya lupa. Jadi pas tidur, jadi kan saya tidur di kasur rantai nih, kasur rantai. Istri saya tidur di pojok dekat tembok, anak saya yang kecil, yang laki, terus di sampingnya saya anak saya perempuan, terus saya. Nah sebelumnya itu sekitar jam 9-an tuh saya masih nonton TV. Jam 10-an kalau udah ngantuk saya tidur. Nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba tuh di pas saya ngeliat jam tuh udah jam 2 ya, tapi kejadiannya tuh bener-bener jam 2. Itu istri saya teriak kayak astagfirullahaladzim, Ma. Terus anak saya kaget kan, yang kecil nangis. Terus istri saya langsung hadap ke saya bilang, kamu dari mana sih ya? Dia tuh dari posisi tidur langsung duduk. Kamu dari mana sih, kata dia. Kenapa emangnya, kenapa? Nyalain lampu. Jadi waktu itu memang kondisi lampu mati, karena kita tuh terbiasa tidur lampu mati dong. Dari mana kamu? Dari mana? Ya habis syuting kemarin begitu. Padahal Bang John nggak kemana-mana. Iya, karena kemarin doang tuh syuting Sabtu kan. Syuting di mana, kata dia? Syuting di Pondok Gede. Kenapa sih emangnya? Gila kamu ya, kamu kemarin bawa pocong, kata dia. Wow. Jadi ngikutin pocong itu ya. Jadi yang istri saya lihat itu ketika dia melek, dia tuh di samping mukanya tuh ada sesuatu itu berhadapan. Itu penampakan lah. Iya, makanya dia teriak kan. Efeknya abis dari sini itu anak saya nangis kan, nangis, kejer lah, kejernya tapi kayak bener-bener kayak orang takut, bener-bener takut gimana sih, Pak? Iya betul, pasti sih. Akhirnya dibawa lah sama istri saya ke rumah kakaknya kan di samping. Tinggal lah saya berdua sama anak saya yang perempuan nih. Terus memang sih saat itu yang saya rasain ya, suasana di kamar tuh udah bener-bener beda gitu ya. Kayak merinding-merinding tuh ada, Bang. Pasti ada. Itu. Dan akhirnya saya dengar anak saya masih nangis di samping kan, saya jagain anak saya perempuan nih. Baru mau merem lagi anak saya perempuan bangun terus tiba-tiba nangis sambil nunjuk ke arah dapur. Jam berapaan kira-kira itu? Kurang lebih itu kan kejadian jam 2. Kurang lebih 2. sekitaran ya 15 menitan setelah kejadian itu langsung dia nunjuk ke arah dapur mau mandi. Ayah aku nggak mau, ada pocong. Nongol dia. Karena saya ngeliat begitu kan, iya pasti anak kuliah. saya ambil sapu. Saya saking marahnya nih, saya anjing lu ngapain kesini sih? Bangsat dulu. Kayak ngamuk sendiri, padahal saya nggak ngeliat sesuatu di situ, nggak ngeliat. Udah anak saya bawa, saya gendong, saya ajak ke rumah kakak di samping. Udah akhirnya saya balik lagi ke rumah kan. Pergi ke rumah, itu hawanya masih terasa, bahwa walaupun nggak kelihatan sosoknya masih kerasa kayak merinding gitu. Masih ada kayaknya di rumah. Sampai saya bilang kan, lu ngapain sih ganggu keluarga gue kan gitu. Kalau emang ada masalah ya udahlah, jangan datang kemari gitu kan. Singkat ceritanya subuh besok pagi istri udah bangun nih sama anak kan. Saya tanya dong sama istri, mas malam kenapa sih gitu. Parah banget ya, kata dia. Masa aku tidur terus pas bangun tiba-tiba di depan muka aku ini pocong. Terus saya tanya lagi sama anak saya yang perempuan, dia kan udah gede kan, maksudnya kan udah tahu kan. Kak, kamu ngeliat apa emangnya?
Itu ya aku di kamar mandi ngeliat pocong ada 2 waktu itu. Ada 2 bro. Sampai ada 2 pocong. Iya. Oke Mas Jan, terima kasih ya. Cerita-ceritanya, kisah-kisah pengalaman Bang John secara langsung di channel Abah. Oke guys, untuk sementara di sini aja dulu, sampai sini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan bagian batur aja. Kalau bagian ceritanya baturnya. Sikat banget. Kan 22 pasti ya. Untuk seberapa? Seberapa? Apa? Masih gerak 20 menit. Cukup dong.